بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Dan tak lupa pula melalui mimbar ini khatib juga ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga sidang jamaah sekalian agar semampu kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi sebaik-baik bekal tatkala kita menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul khutbah singkat kita pada Jumat kali ini adalah Ramadan sebagai momentum mengembalikan kembali peran ayah sebagai pemimpin sejati di dalam keluarga. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang sudah kita hafal bersama. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang beriman. Dan kepada mereka Allah wajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana kewajiban ini juga pernah Allah berikan kepada kaum sebelum kita. Dengan harapan la'allakum tattaqun. Dengan harapan orang-orang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa menjadi hamba yang bertakwa. Yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa puasa dan Ramadan merupakan salah satu momentum di mana Allah mendidik kita, hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Namun sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan bukan saja bulan di mana Allah mendidik kita secara pribadi menjadi hamba yang bertakwa, tapi Ramadan adalah waktu di mana kita dituntut juga untuk mendidik diri kita dan keluarga kita bersama-sama menjadi pribadi yang bertakwa. Tidak hanya kita sebagai pribadi. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjelasan tentang kewajiban orang tua, khususnya ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman sama seperti ketika Allah memanggil hamba-hambanya untuk diwajibkan kepada mereka berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah 183 Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Di dalam surah At-Tahrim Allah juga memanggil hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang pertama diperintahkan untuk menjaga dari siksa api neraka siapa? Kita secara pribadi. Siapakah mereka? Kita sebagai orang tua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Tapi tidak cukup sampai di situ. Allah lanjutkan kembali, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka.
Artinya tidak dikatakan seseorang itu berhasil menjadi seorang orang tua, seorang kepala keluarga ketika dia hanya mampu membawa dirinya saja selamat dari siksa api neraka. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita hidup di zaman modern, di mana pada hari ini ada banyak sekali keluarga kaum muslimin, khususnya ayah, memahami bahwa peran ayah hanya satu saja, yaitu mencari nafkah. Keluar dari rumah di pagi hari, mencari uang, bekerja keras, banting tulang, peras keringat, pulang kembali di sore hari, membawa uang, memberi makan untuk anaknya, membeli pakaian, membuat rumah. Jadi mereka semata-mata memahami bahwa peran ayah hanya sebatas seorang laki-laki yang mencari uang untuk kebutuhan anak-anaknya. Sehingga kemudian muncullah pendapat, muncullah kemudian ungkapan di sebagian besar ayah, ketika mereka itu disibukkan dengan pekerjaan, mereka mengatakan, ini semua saya lakukan demi keluarga, ini semua saya lakukan demi anak. Sehingga apa yang terjadi pada hari ini, karena kesibukannya di dunia kerja, anak-anak hidup dengan fasilitas yang lengkap, semua yang dia inginkan terpenuhi, rumah yang nyaman, pakaian yang memadai, makanan yang bergizi tercukupi. Tapi ada satu yang tidak tercukupi, yaitu peran kepemimpinan ayah yang menjadi uswah, yang menjadi teladan, yang menjadi pelajaran bagi si anak. Anak pada hari ini sebagian besar di antara mereka serasa anak yatim. Ayahnya ada secara fisik, tapi perannya tidak mereka rasakan. Anak yatim, orang-orang yang telah didahului oleh ayah-ayah mereka, mereka juga mendapatkan makanan sebagaimana pada hari ini anak-anak kita. Contoh, di bulan Ramadan ada begitu banyak kaum muslimin yang bersemangat untuk menafkahi anak-anak yatim. Mereka mendapatkan rezeki itu. Tapi apa yang tidak bisa kita gantikan dari seorang anak yatim? Kehadiran ayah. Sebesar apapun uang yang kita keluarkan untuk mereka, tetap saja kita tidak bisa menggantikan ayah bagi mereka. Tapi pada hari ini ada keluarga yang ayahnya masih hidup, tapi sang anak merasa sang ayah tidak ada di rumahnya. Kemudian ada lagi fenomena di keluarga yang lain, ayah-ayah yang disibukkan dengan rutinitas ibadahnya. Sang ayah rajin ke masjid, rajin berzikir, membaca Quran, terlebih lagi di bulan Ramadan. Tapi kehidupannya dengan kehidupan si anak berjalan dengan sendiri-sendiri. Si anak sendiri di rumah, tidak ada yang membawanya ke masjid. Ketika si ayah membaca Al-Quran, si anak masih saja disibukkan dengan permainan di handphonenya. Ayahnya soleh, tapi ayahnya abai terhadap kesolehan anak. Inilah yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Sehingga kalau kita kemudian melihat ada begitu banyak kasus-kasus kenakalan remaja, tidak perlu kita mencari banyak alasan. Penyebabnya satu, yaitu kehilangan sosok ayah di setiap rumah tangga kaum muslimin pada hari ini. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pada hari ini kita sebagai ayah masih saja memiliki alasan bahwa kesibukan saya di rumah, kesibukan saya di luar rumah itu semata-mata demi anak. Saya sibuk bersama teman-teman kantor, saya sibuk rapat dengan atasan, saya sibuk duduk-duduk dengan teman-teman untuk memperbaiki jaringan kerja, mendapatkan berbagai macam kesempatan, proyek ini dan proyek itu. Silakan kita mengatakan seperti itu. Tapi pernahkah kita membayangkan pada suatu saat nanti, ketika kita sudah terbujur kaku, mulut kita tidak bisa lagi bertutur kata, mata kita sudah terpejam. Dan mari pada hari ini kita bayangkan, pada saat itu kita sudah meninggal dunia. Dan mari kita bayangkan wajah dari anak-anak kita. Kemudian kita bayangkan wajah dari atasan kita di kantor. Tempat kita menyibukkan diri kita, bekerja siang dan malam sampai kemudian mengabaikan anak-anak kita. Kemudian mari kita bayangkan juga teman-teman kita ngopi sampai berjam-jam. Sampai kemudian kita melalaikan anak-anak kita. Kita bayangkan wajah mereka, wajah anak kita, wajah atasan kita, wajah teman kantor kita, wajah teman-teman akrab kita yang senantiasa menemani kita untuk tertawa terbahak-bahak di warung-warung kopi sampai berjam-jam.
Ketika kita sudah terbujur kaku, siapa yang kita harapkan untuk mengingat kita? Adakah atasan kita? Atasan kita hanya pergi sebentar, Pak. Dia hanya berbasa-basi mengatakan turut berduka cita kepada keluarga kita. Saya turut berduka cita, sembari mengirimkan satu papan bunga. Tapi yang terjadi apa? Yang dia pikirkan bukan kita, yang dia pikirkan siapa yang akan menggantikan posisi kita. Kembali ke kantor, dia akan bertanya dengan staf-staf kantor, siapa yang akan menggantikan posisi kawan kita yang sudah meninggal. Cepat sekali mereka melupakan kita. Tapi pada hari ini kita justru mengutamakan mereka. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja dengan baik di kantor. Tapi ketika kantor, ketika atasan kita memberikan kepada kita tugas satu, kerjakan satu. Ketika memberikan kepada kita tugas dua, kerjakan dua. Yang penting kita tidak memanipulasi, kita tidak mengambil hak yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan kita. Tapi semua kehidupan kita itu ada porsi, kantor ada porsi, teman kita ada porsi, anak juga ada porsi. Anak juga berhak atas waktu kita, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bayangkan ketika kita terbujur kaku. Adakah atasan kita di situ? Tidak, hanya sebentar dia hadir. Bahkan ketika pulang dari rumah kita selesai takziah, kemana dia pergi? Bisa jadi dia mengajak teman-teman kantor yang lain, ayo kita ngopi dulu sebelum kita kembali ke kantor. Sesingkat itu dia mengingat kita. Padahal kita sudah bekerja di kantor puluhan tahun. Berapa lama mereka mengingat kita? Mungkin 5-10 menit, Pak. Kemudian mari kita ingat wajah teman-teman kita ngopi. Setiap hari ada waktu kita untuk mereka. Ngopi yuk, ayo, siang dan malam. Tanpa mempedulikan anak yang juga memerlukan waktu kita. Ketika kita terbujur kaku, di mana teman ngopi kita? Di mana teman ngopi Bapak? Mereka hanya pergi sebentar, Pak. Besok lusa sudah ada orang yang menggantikan tempat duduk kita di warung kopi. Mereka akan ngopi dengan yang lain. Adakah mereka mendoakan kita siang dan malam? Tidak. Tidak ada, Pak. Tapi pada hari ini kita meluangkan begitu banyak waktu untuk teman-teman kita ngopi. Di mana waktu untuk anak-anak kita? Nah, siapa yang kita harapkan? Atasan? Tidak ada, Pak. Teman ngopi? Tidak ada. Tidak pernah ada kasus di dunia ini ada di antara kita yang meninggal. Teman ngopi kita selalu mendoakan kita siang dan malam. Setiap minggu menziarahi makam kita. Tidak ada, tidak pernah ada. Tidak akan mungkin. Karena mereka juga punya keluarga. Mereka juga punya kesibukan masing-masing. Satu-satunya yang bisa kita harapkan adalah anak kita. Tapi anak itu akan mengingat kita. Kalau kita juga mengingat dia sekarang. Anak itu akan mendoakan kita. Kalau pada hari ini kita mengajarkan kepada mereka tentang siapa kita orang tua. Kalau pada hari ini kita selalu hadir di hadapan mereka. Karena kalau kemudian pada hari ini kita memperlakukan anak-anak kita seperti kita memperlakukan orang lain, maka siap-siap salah satu orang yang pertama kali lupa tentang kita juga anak kita. Ketika kita dikebumikan, sebelum kita dikebumikan, ketika kita hendak disolatkan, ada begitu banyak pada hari ini keluarga. Imum gampung gekun. Ho kanu nedang diku. Mana anak berdiri di depan, solatkan jenazah ayahmu. Kemana anaknya? Tidak ada. Si anak bilang, wakilah mantang tengku. Kenapa wakilah? Anak tuh tidak ngerti. Di sebuah kabupaten di Aceh, Pak, sudah terjadi. Jamaah pengajian kami menceritakan kisah nyata. Ayahnya meninggal karena anaknya tidak begitu jauh tempat tinggal, ditunggu sebentar habis sholat jenazah. Begitu anaknya tiba, imam kampung bilang, semayang untuk ayahmu. Apa yang dia lakukan? Semayang, Pak, rukuk dan sujud. Karena nggak mengerti sholat jenazah. Itu anak. Bahkan kami menemukan, Pak, di satu tempat, ketika orang mensolatkan jenazah ayahnya, jangankan ikut mensolatkan, dia hadir di sudut masjid. Tidak ikut solat jenazah. Itu anak sendiri, bukan orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada peran ayah sejak dia kecil. Kemudian ketika dikebumikan, orang-orang sudah melupakan kita. Semua orang sudah kembali kepada rutinitas kehidupannya.
Di alam kubur kita membutuhkan pembelaan dari anak kita, Pak. Kita membutuhkan ucapan Allahumma gfirli wali walidayya. Kita membutuhkan permohonan ampun dari anak kita kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita meninggal, kita masih menyisakan dosa. Kita tidak bisa lagi menembus dosa-dosa itu dengan sholat karena kita sudah mati. Kita tidak bisa lagi menembus dosa-dosa kita itu dengan puasa karena kita sudah mati. Bagaimana cara kita menembus dosa-dosa kita? Dengan ucapan doa anak. Ketika dia memohon kepada Allah ampunan untuk kita ketika kita sudah dikebumikan. Adakah atasan kita mendoakan kita? Tidak ada. Adakah kawan ngopi kita mendoakan kita? Juga tidak ada. Siapa yang mendoakan kita? Kalau bukan anak. Tapi apakah anak itu akan berdoa untuk kita? Kalau pada hari ini ketika mereka masih kecil, kita disibukkan dengan teman-teman kantor kita, kita masih disibukkan dengan teman-teman kita ngopi. Tidak akan mungkin terjadi. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewanti-wanti. Bisa jadi anak itu ketika kita didik dengan baik, dia akan menjadi qurrata a'yun. Bahkan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Dengan kesolehannya dia akan menularkan kebaikan buat kita. Mendoakan kita. Tapi jangan lupa anak itu juga menjadi aduwwal lakum, menjadi musuh bagi kalian. Baik itu musuh ketika hidup di dunia dan juga musuh di akhirat nanti. Ketika pada hari ini kita membesarkan anak kita dengan materi saja, maka siap-siaplah nanti ketika kita tua anak kita juga akan merawat kita dengan materi, Pak. Sering kami katakan pada hari ini ada satu lowongan yang mungkin ke depan akan semakin cerah lowongan ini. Yaitu kebutuhan akan orang-orang yang mau mencebok seorang ayah yang sudah tua. Mencebok seorang ibu yang sudah tua. Memandikan orang tua yang sudah tua renta. Kenapa? Karena anak tidak mau. Karena anak merasa dulu ketika saya kecil saya dididik dengan uang. Maka sekarang ayah saya sudah tua, saya tinggal panggil orang untuk saya bayar dengan uang. Untuk mencebok ayah dan ibu saya, untuk memandikan ayah dan ibu saya. Lah, terjadilah kemudian pada suatu hari ayah-ayah yang juga kesepian, sebagaimana anak-anak dulu juga kesepian ketika ditinggal orang tuanya sibuk di kantor. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kembali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah bulan yang tepat bagi kita untuk mengembalikan kembali peran kita sebagai ayah. Hana tajak kedai kopi Pak Cauro Pak. Kita sedang puasa. Malam hari kita juga beribadah, ibadah tarawih. Ada sahur, ada berbuka. Inilah momentum di mana kita kembali merekatkan hubungan kita dengan anak-anak kita. Mengembalikan peran kita, Pak. Sehingga anak-anak kita tidak hanya cukup kita berikan uang, tidak hanya cukup kita berikan materi. Karena mereka juga membutuhkan perhatian dari kita. Jangan sampai pada hari ini Ramadan sudah tiba, kita tidak lagi beraktivitas sebagaimana biasa. Kantor-kantor tidak sesibuk seperti hari biasa. Tapi tetap saja kita sebagai orang tua tidak membawa perubahan terhadap anak-anak kita. Jam ngopi sudah berkurang. Jam kantor sudah berkurang. Tapi tetap saja dia tidak membangun kedekatan kepada sang anak. Maka momentum tarawih, mari kita ajak anak-anak kita. Dia hadir juga di samping kita. Ketika kita menyuruh anak-anak kita baca Quran, kita juga baca Quran di sampingnya, ada kehadiran ayah di situ, Pak. Sampailah kemudian kita berharap ketika kita sukses mendidik anak kita, kita akan menjadi orang tua yang paling sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat nanti Allah menggambarkan dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan orang-orang beriman dan anak cucunya yang mengikutinya dengan keimanan, alhaqna bihim, kami akan kembali mempertemukan mereka di mana? Di surga. Kita akan kembali bertemu dengan anak-anak kita di surga. Kita akan kembali bertemu dengan keluarga kita di surga. Itulah dia kesuksesan terbesar bagi seorang ayah ketika dia diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira.
وصلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة